Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah nak ya. Baiklah, biar kita mendapatkan berkah dari Allah dan kita mudah memahami pembelajaran pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bertemu lagi bersama Ustazah Mina. Pagi ini kita masih belajar pada tema 5 atau buku 2E pengalamanku dan subtema 4 pengalamanku di tempat wisata pada pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian mampu membuat pertanyaan dari gambar. Yang kedua, memahami arti kata. Ketiga, mengerjakan soal cerita tentang penjumlahan panjang benda. Yang keempat, membuat boneka dari handuk. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu mengaplikasikan ke dalam kehidupan isi dari Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Larangan berbuat kerusakan terdapat pada Al-Quran pada surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Nah, Ustazah, dari ayat ini kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuat kerusakan. Dan membuat kerusakan pada lingkungan itu mengakibatkan kerugian kepada diri kita nak ya. Contohnya diantaranya adalah bencana alam, ada banjir, longsor. Berwisata bersama keluarga itu menyenangkan. Berwisata bisa ke laut, ke gunung, atau ke taman hiburan. Setiap tempat mempunyai keunikan tersendiri, seperti Taman Nasional yang merupakan tempat perlindungan hewan. Selain dilindungi, hewan-hewan di sana dapat dijadikan objek rekreasi masyarakat. Mari kita buka halaman 144. Pernahkah kalian melihat gajah bermain bola? Lalu, di manakah kalian melihatnya? Bagaimana gerakan gajah saat bermain bola? Ayo kita mengamati gambar berikut ini. Kita akan membuat pertanyaan dari gambar tersebut. Di sini Ustazah sudah membuat jawabannya. Gajah sedang bermain sepak bola. Nah, saja kalian bisa membuat pertanyaan dari jawaban yang sudah Ustazah buat ini ya. Silahkan di sini ditulis pertanyaan. Kalian masih ingat kata tanya yang digunakan? Bisa apa? Mengapa? Bagaimana? Kemana? Di mana? Siapa? Itu beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Selanjutnya mari kita buka halaman 146. Mari kita baca puisi bersama-sama. Selamatkan gajahku. Gajahku berlari cepat, mendengar tembakan yang membuat takut. Sekuat tenaga menghindar dan bersembunyi. Sayang, sebuah peluru membuatnya jatuh. Gajahku terkapar mati. Pemburu datang memotong gadingnya. Seekor gajah terbunuh. Besok akan ada lagi. Semua demi gading yang berharga mahal. Selamatkan gajahku. Jangan biarkan gajahku punah. Jangan biarkan pemburu serakah membunuhnya.
Jangan ada lagi gajah yang mati sia-sia. Kalian bisa mempraktekkan membaca puisi ini di rumah nak ya. Ingat ada beberapa cara membaca puisi, diantaranya adalah intonasi dan ekspresi kalian nak ya saat membaca puisi. Ayo kita cari tahu beberapa kata berikut. Ini ada di halaman 146. Mencari kata-kata yang belum kita mengerti bisa bertanya kepada ayah bunda atau kerabat kita di rumah, atau bisa juga membuka kamus bahasa Indonesia nah ya. Nomor 1, aktivitas artinya kegiatan. 2, kata gading artinya taring yang keras pada gajah. Yang ketiga, kata nasional artinya bersifat kebangsaan atau berasal dari bangsa sendiri. Yang keempat, kata punah artinya habis, tidak ada sisa atau hilang lenyap. Yang kelima, suaka marga satwa artinya tempat memelihara hewan yang dilindungi. Mari kita buka halaman 147. Buatlah kalimat berdasarkan gambar. Ini contoh kalimat, bisa kalian langsung salin di dalam buku kalian atau bisa kalian membuat kalimat yang lain nak ya. Contoh dari Ustazah adalah Windy dan keluarga berwisata ke Taman Nasional. Mereka melihat gajah dan ibu memfoto gajah yang ada di dalam kandang. Ayo kita berlatih menghitung. Ada di halaman 150. Soal yang nomor 1 adalah induk gajah menautkan belalainya kepada belalai anak gajah. Panjang belalai induk gajah adalah 130 cm. Panjang belalai anak gajah adalah 150 cm. Berapa meter panjang bentangan belalai induk gajah dan anak gajah yang sedang bertautan? Untuk soal bercerita, kalian harus memahami dulu apa maksud dari soal tersebut. Kemudian bisa kalian jawab soalnya. Kita sudah mengetahui panjang belalai induk gajah ada 350 cm dan panjang belalai anak gajah ada 150 cm. Mari kita tambahkan atau kita jumlahkan. Masih ingat kan nak? 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 ditambah 5 10. Satunya disimpan di atas 3 dan 0-nya ditulis. Nah ya. Kemudian 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 500. Kemudian kita akan merubah sentimeter ini menjadi meter. Masih ingat nak ya? 100 cm sama dengan 1 meter. Maka 500 cm sama dengan 5 meter. Jadi panjang bentangan belalai induk gajah dan anak gajah yang sedang bertautan adalah 5 meter. Soal yang nomor 2, petugas taman akan memasang pagar. Pagar dipasang pada 2 tempat berbeda. Tempat pertama membutuhkan 500 cm kawat. Tempat kedua membutuhkan 400 cm kawat. Berapa meter kawat yang harus dibeli oleh petugas taman? Nah, kalian sudah tahu nak ya, tempat pertama 500 cm dan tempat kedua ada 400 cm. Silakan dijumlahkan seperti tadi dan kemudian cm dirubah menjadi meter. Soal yang nomor 3 adalah dalam suatu parade 3 gajah berjalan beriringan. Bila panjang tubuh gajah mencapai 300 cm, berapa panjang iring-iringan gajah tersebut? Nyatakan panjang iring-iringan gajah dalam satuan meter. Caranya adalah 3 gajah dikali panjang tubuh gajah. Nah, ini 3 gajah tadi panjang tubuhnya. Atau bisa kita tulis dengan 3 dikali 300 cm sama dengan 900 cm. Bisa kita tulis dengan, karena tadi gajahnya ada 3 nak ya,
panjangnya satu ekor 300 cm, maka bila dijumlahkan jadi 300 ditambah 300 ditambah 300 sama dengan 900 cm. Jika kita rubah 900 cm sama dengan 9 meter. Jadi panjang iring-iringan gajah adalah 9 meter. Soal yang nomor 4 sama caranya seperti yang nomor 3 tadi nak ya, boleh kalian kerjakan di rumah. Kemudian nomor 5, panjang gading seekor anak gajah adalah 40 cm. Setiap tahun gading bertambah panjang 10 cm. Berapa panjang gading anak gajah setelah 3 tahun? Nyatakan panjang gading dalam satuan meter. Diketahui panjang gading awal ada 40 cm. Kemudian 1 tahun bertambah 10 cm. Yang ditanyakan adalah lamanya setelah 3 tahun. Nah, kita kerjakan nak ya. Tadi 10 cm setiap tahun ya kan? Baru di sini ada 3 tahun. Maka 1 tahun 10 cm kita kalikan dengan 3 tahun menjadi 30 cm, atau bisa dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30 cm. 10 ini 1 tahun nak ya. Kemudian kita tambahkan tadi gading awalnya ada 40 cm. Ini gading pertumbuhannya ada 30 cm selama 3 tahun. Maka panjang gading adalah 70 cm. Karena harus dinyatakan dengan satuan meter, maka 70 cm kita rubah menjadi 0,7 meter. Mari kita berkreasi bersama ayah bunda nak ya di rumah. Buka halaman 148. Nah, saat pulang berwisata di Taman Nasional Waikambas, Windy singgah ke toko Cendramata. Windy akan membeli boneka anak gajah. Boneka anak gajah tampak lucu. Cara membuatnya pun sangat mudah. Maukah kalian membuatnya? Untuk membuat boneka gajah, mari kita simak dan perhatikan video pembuatannya nak ya. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat boneka gajah adalah yang pertama handuk, kemudian karet. Karena Ustazah tidak punya double tip, Ustazah menggunakan jarum pentul. Dan Ustazah tidak punya mata untuk mata boneka, tapi Ustazah mempunyai stiker. Ustazah menggunakan stiker. Dan kapas, karena saja tidak mempunyai koran atau tisu nak ya untuk digumpal, boleh kalian menggunakan kapas yang ada di rumah kalian saja.
Bagaimana? Mudah kan membuat boneka gajah dari handuk? Nah, insya Allah kalian bisa nak ya. Silahkan kalian buat dan praktekkan di rumah bersama keluarga. Cukup sekian pertemuan kita pagi hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membuat pertanyaan dari gambar, cermati gambarnya, dan gunakanlah kata tanya dan tanda tanya. Yang kedua, menyelesaikan soal cerita, pahami soalnya, kemudian tentukan operasi hitungnya. Dan yang terakhir, membuat karya bisa menggunakan benda yang ada di sekitar kita. Terima kasih anak-anak Ustazah yang keren telah menyimak video pembelajaran pagi hari ini sampai selesai. Apabila kalian ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan kepada Ustazah atau guru kelas kalian nak ya. Atau bisa ditanyakan kepada ayah bundamu di rumah. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian pembelajaran pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Selalu jaga kesehatan. Semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Ustazah akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.